Korespondensi adalah pertukaran informasi atau komunikasi antara dua pihak atau lebih melalui surat, email, atau media lain. Dalam konteks formal, korespondensi seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan, memberikan informasi, atau menyelesaikan urusan administratif. Terdapat beberapa jenis korespondensi, di antaranya ada korespondensi formal, informal, bisnis, elektronik, internal, publik, dan yang terakhir adalah hukum. Gimana sih ini cara ngebuatnya? Dari tadi nggak benar-benar. Kenapa Yu, ada yang bisa bantu? Ini loh Cahaya, aku buat surat, tapi dari tadi formatnya salah. Menurutku gimana? Coba sini aku lihat dulu. Oh iya Yu, ini kamu ada format yang salah. Jadi, jika kamu ingin membuat surat bisnis, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Yang kedua, tempat dan tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, perihal. Yang keenam, alamat penerima. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi. Yang kesembilan, salam penutup. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Berikut cara pembuatan surat bisnis yang baik dan benar. Dalam pembuatan surat bisnis terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada kop surat. Di dalam kop surat terdapat beberapa hal. Yang pertama ada nama perusahaan, yang kedua ada logo perusahaan, yang ketiga ada alamat surat, yang keempat ada nomor telepon, dan yang terakhir adalah email. Kop surat biasanya terdapat di header atau di atas surat. Rapikan sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Unsur selanjutnya adalah tempat dan tanggal surat. Sesuaikan tempat dan tanggal surat di mana surat itu dibikin. Selanjutnya adalah nomor. Biasanya nomor sudah ditentukan oleh perusahaan. Unsur selanjutnya adalah lampiran. Lampiran ditulis ketika terdapat lampiran pada surat bisnis. Unsur yang kelima adalah perihal. Perihal adalah maksud dan tujuan dari surat. Unsur yang keenam adalah alamat tujuan. Terdapat beberapa hal dalam alamat tujuan. Biasanya terdapat nama, alamat tujuan, dan nama perusahaan tujuan. Lalu rapikan dengan sesuai format yang diinginkan. Unsur selanjutnya adalah salam pembuka. Di sini yang dipakai adalah dengan hormat. Lalu unsur selanjutnya adalah isi. Isi disesuaikan dengan tujuan surat. Unsur yang ke-8 ada salam penutup. Di sini yang dipakai adalah hormat kami. Unsur yang ke-9 adalah nama dan tanda tangan. Dan inilah contoh surat bisnis yang sesuai dengan kaidah unsur-unsur dalam pembuatan surat. Pernahkah kamu mengirim email tapi tidak mendapatkan balasan? Mungkin ada yang kurang dari cara kamu mengirimnya. Nah, kali ini kita akan membahas etika dalam mengirim surat elektronik agar komunikasi kita tetap sopan, profesional, dan efektif. Pertama, gunakan alamat email yang profesional. Kalau kamu sedang mengirim email untuk keperluan kerja atau akademik, jangan pakai alamat email yang kurang pantas. Sebaiknya gunakan format yang lebih formal. Kedua, jangan lupa menulis subjek email yang jelas dan relevan. Subjek yang terlalu umum seperti "Hai" atau "Tolong baca ini" bisa membuat penerima malas membukanya. Lebih baik gunakan subjek yang langsung menggambarkan isi email. Misalnya, permohonan rekomendasi untuk beasiswa atau surat permintaan dan penawaran bisnis. Lalu saat menulis isi email, gunakan salam pembuka yang sopan. Jika emailmu ditujukan untuk seorang yang lebih senior atau formal, pakailah sapaan seperti "Yang terhormat Bapak Ibu" atau "Halo Pak Bu" dan sertakan nama. Kalau lebih santai, cukup dengan "Hai" dan sertakan nama. Jangan lupa tulis isi email dengan singkat, jelas, dan to the point. Hindari kalimat bertele-tele yang bisa membingungkan penerima, dan pastikan kamu menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai emailmu terlihat asal-asalan hanya karena typo atau salah ejaan. Sebelum menekan tombol kirim, periksa kembali isi emailmu. Pastikan tidak ada kesalahan ketik, penerima sudah benar, dan lampiran jika ada sudah disertakan. Jangan sampai kamu menulis terlampir dokumen yang diminta tapi lupa melampirkannya. Terakhir, tutup email dengan sopan. Bisa dengan "Terima kasih, salam hormat," atau "Hormat saya", diikuti dengan namamu.
Nah, itu dia beberapa etika penting dalam mengirim email. Dengan memperhatikan hal-hal ini, emailmu akan lebih profesional dan lebih cepat mendapatkan respon. Mengapa korespondensi bisnis itu penting? Yang pertama, membangun hubungan. Korespondensi bisnis membantu membangun hubungan dengan pelanggan, klien, dan mitra bisnis. Kedua, meningkatkan profesionalisme. Korespondensi yang baik menunjukkan profesionalisme dan keseriusan dalam berbisnis. Ketiga, mengirimkan informasi. Keempat, membangun kepercayaan. Kelima, membangun efektivitas dan meningkatkan komunikasi. Korespondensi yang baik meningkatkan efektivitas dan mengurangi kesalahpahaman. Keenam, membuat dokumen yang sah. Dan yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan. Cai. Iya, Suratku udah diterima loh. oh iya, berarti memang benar kamu harus memperhatikan format dalam pembuatan suratnya. Karena itu merupakan salah satu etika dalam mengirim surat. Oke lah kalau begitu. Thanks ya, Cai. Sama-sama.